Bab 305, Clinton menghabiskan 80 juta dolar. Clinton segera menjadi gugup. Tak satu pun dari Raja Real Estate memiliki latar belakang yang bersih. Clinton telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak berlebihan, tetapi pada tahun-tahun awal karirnya, dia telah menggunakan semua cara jahat untuk mendapatkan tanah yang dia inginkan. Tiba-tiba, Clinton menerima telepon lagi dari salah satu mantan mitra bisnisnya. "Halo." Clinton segera menjawab panggilan itu. Orang di ujung telepon berkata, "Clinton, mengapa kamu mengabaikanku setelah kamu menjadi kaya? Kita bisa menjalankan bisnis bersama dan menghasilkan uang. Saya mendengar bahwa seseorang menawarkan 15 juta dolar untuk bukti terhadap Anda. Saya tahu persis apa yang Anda lakukan ketika kami menjadi mitra bisnis." Petik 2. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, Clinton menyalak, "Kamu gila. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja jika sesuatu terjadi pada saya?" Orang di ujung telepon berkata sambil tertawa, "Tenang, Clinton, jangan terlalu tegang. Saya tidak mengatakan saya akan mengekspos Anda. Jika saya ingin mengekspos Anda, apakah saya akan menelepon Anda? Anda adalah teman saya. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu?" Petik 2. Namun, Clinton, saya agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Pinjamkan aku 8 juta dolar. Dia meminta 8 juta dolar. Selain itu, dia terdengar seperti dia tidak punya niat untuk mengembalikan uangnya. Jika insiden Jordan tidak terjadi, dia akan mengabaikan permintaan pinjaman pria ini. Namun, dalam situasi ini, jika dia tidak meminjamkan orang itu 8 juta dolar, dia mungkin benar-benar mengekspos Clinton untuk 15 juta dolar jika dia dipaksa ke sudut. Clinton berkata, "Budi, saya akan meminta seseorang mentransfer 8 juta dolar ke rekening Anda. Kami adalah mitra bisnis yang dekat dan saya ingin mengikat Anda untuk proyek saya berikutnya. Yakinlah, saya akan mengandalkan Anda pada setiap peluang bisnis yang menguntungkan yang saya temui di masa depan." Clinton akhirnya menghibur temannya. Dia kemudian mentransfer 8 juta dolar kepadanya. Namun, tepat setelah transfer, Clinton menerima panggilan telepon lain dari nomor yang tidak dikenal. "Halo, siapa yang berbicara?" "Saya Wayne." Suara sedingin es keluar dari telepon. "Wayne." Ekspresi Clinton berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Wayne adalah mantan sopir Clinton. Selain itu, dia bukan hanya sopirnya. Dia pernah mengambil rap untuk Clinton ketika Clinton menabrak seseorang dan membunuh mereka saat mengemudi sambil mabuk. Tentu saja, Clinton menggunakan uang dan koneksi untuk menyelesaikannya secara pribadi dengan keluarga almarhum. Oleh karena itu, Wayne tidak harus masuk penjara. Namun, sejak itu, Wayne terpaksa meninggalkan Houston. Kenapa kamu memanggilku?" Clinton bertanya dengan hati-hati. Wayne adalah satu-satunya yang tahu bahwa Clinton telah menabrak seseorang dan membunuh mereka. Dia sudah membayar Wayne untuk menutup bibirnya dan membuatnya meninggalkan Houston. Wayne berkata, "Bos, orang yang membunuh seseorang dengan mobil Anda malam itu jelas-jelas adalah Anda, tetapi Anda membuat saya menerima kesalahannya. Sekarang, orang-orang itu masih mengejar saya dan saya tidak tahan lagi. Aku ingin mereka tahu yang sebenarnya." "Wayne, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya dengan perlahan." Clinton berkata dengan gelisah. Dia benar-benar takut masalah ini akan terungkap. Wayne berkata melalui telepon, "Saya kekurangan uang. Saya butuh 40 juta dolar. Petik 2. Ketika Clinton mendengar Wayne meminta sejumlah besar uang, Clinton langsung marah dan mengutuk, "Wayne, kamu sudah gila. Saya sudah memberi Anda 8 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Beraninya kau meminta 40 juta dolar padaku. Beraninya kau memerasku. Tahukah Anda bahwa saya dapat dengan mudah membuat Anda menghilang hanya dengan jutaan dolar? Pergi lihat di cermin. Apakah Anda pikir Anda bernilai 40 juta dolar?" Wayne berkata dengan marah, "Jika Anda tidak mau memberi saya 40 juta dolar, saya akan mendapatkan 15 juta dolar dari Tuan Stelle." Petik 2. "Apa? Bagaimana Anda tahu?" Clinton membeku, mengetahui bahwa Wayne berada di luar negeri. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan Wayne, yang tidak berada di kota, akan tahu tentang tawaran Jordan sebesar 15 juta dolar untuk berita kontroversial tentang Clinton. Tampaknya dia tahu tentang masalah Jordan menawarkan 15 juta dolar untuk bukti melawan Clinton di lingkaran bisnis Houston. Sebagai mantan sopir Clinton,
Wayne pasti menerima telepon dari seseorang yang menanyakan tentang Clinton. Wayne melanjutkan, saya mendengar bahwa Tuan Stelle menghabiskan banyak uang untuk ini. Jika saya memberitahu dia bahwa Anda menawarkan 40 juta dolar, dia mungkin menaikkan harganya menjadi 50 juta dolar. Hehe, Clinton panik. Dalam hal uang saja, Clinton tidak pernah bisa mengalahkan Jordan. Clinton dengan cepat menyerah, Wayne, Anda telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun dan saya memperlakukan Anda seperti saudara saya. Saya memang memberi Anda terlalu sedikit sebelumnya. Baiklah, aku akan memberimu 40 juta dolar. Clinton tidak punya pilihan selain menghabiskan 40 juta dolar lagi untuk menutup bibir Wayne. Namun, telepon Clinton segera berdering lagi. Halo, Clinton mulai menggigil setelah mengangkat. Pria di ujung telepon berkata, haha, Tuan Whiteley, sudah lama sekali. Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang menawarkan 15 juta dolar untuk membeli beberapa bukti yang melawan Anda? Saya telah bekerja di perusahaan Anda selama bertahun-tahun. Saya tahu persis bagaimana perusahaan kami membantu orang membuat akta cerai palsu, membuat laporan arus kas palsu, menyembunyikan keuntungan, dan membuat pengembalian pajak palsu. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Whiteley, saya tidak akan pergi ke Jordan Stelle, pria dari kota lain itu. Bagaimana kalau Anda memberi saya 30 juta dolar? Dalam waktu kurang dari 1 jam, Clinton menghabiskan hampir 100 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Clinton bukan multimiliarder seperti Jordan. Dia memiliki sebagian besar uang beberapa ratus juta, jadi 100 juta dolar akan sangat merugikan banknya. Cincin-cincin. Telepon Clinton masih berdering. Clinton mengangkat telepon dan melemparkannya ke samping. Dia tidak berani menjawab panggilan itu lagi karena setiap kali dia melakukannya, dia harus membayar jutaan atau bahkan puluhan juta. Harga menjawab telepon terlalu tinggi. Karena tidak tahan lagi, Clinton mengambil ponselnya dan menelepon Russell. Halo. Namun, Russell terdengar sangat tenang. Clinton berkata, Russell, berita buruk. Jordan Stelle menghabiskan 15 juta dolar untuk membeli bukti yang memberatkan saya. Russell berkata dengan tenang, ya, aku mendengarnya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, para pengusaha di Houston sangat bersatu dan selalu sangat bias terhadap orang luar. Bahkan jika seseorang tahu tentang kesalahanmu sebelumnya, mereka tidak akan menyinggungmu dan menguntungkan orang luar. Selesaikan saja dengan uang. Clinton hampir menangis. Dia berkata, saya menyelesaikannya dengan uang. Saya telah menghabiskan hampir 100 juta dalam waktu singkat. Saya awalnya ingin memeras Jordan untuk beberapa ratus juta, tetapi saya akhirnya kehilangan hampir 100 juta. Ini menyebalkan. Russell juga terkejut. 100 juta. Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa Anda harus menghabiskan begitu banyak uang untuk menutup mulut mereka? Clinton dan Russell hanyalah mitra bisnis dan bukan saudara kandung. Bagaimana dia bisa mengaku kepada Russell tentang kejahatan yang telah dia lakukan? Jika dia memberitahu siapapun tentang hal itu, mereka akan menanganinya. Clinton tergagap, ngomong-ngomong, saya menghabiskan hampir 100 juta hari ini untuk apa-apa karena Anda. Anda tahu saya kekurangan uang sekarang, Anda harus membantu saya dengan uang itu. Russell juga marah. Kamu masih ingin aku membayar 100 juta ini? Anda sendiri yang melakukan kejahatan itu. Kenapa aku harus membayarmu? Saya mengambil inisiatif untuk mencari Anda tentang masalah Jordan, tetapi saya memberi Anda kesempatan yang baik dan bantuan. Jika kami membagi bagian di antara kami, Anda akan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan selama sisa hidup Anda. Kau jelas orang yang tidak kompeten yang menciptakan begitu banyak masalah. Jordan menahan Anda dan Anda menyalahkan saya untuk itu. Selesaikan masalahmu sendiri. Jika Anda tidak ingin bekerja sama, tersesat. Ada banyak orang yang ingin bekerja sama denganku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Russell menutup telepon. Bab 306, mendapatkan bukti. Russell bajingan itu. Clinton mengutuk keras. Persahabatan dia dan Russell hanya dibangun di atas minat, dan mereka sebenarnya tidak begitu dekat satu sama lain. Baik, kamu tidak akan memberiku kompensasi 1 sen pun, iya. Iya. Aku tidak pernah bermaksud memberimu 30% dari saham J Corporation begitu aku mendapatkannya. Petik 2. Russell mengabaikan Clinton, yang tidak pernah berniat menepati janjinya untuk memberinya setengah dari 30% saham J Corporation.
Dia telah merencanakan untuk menyimpan semua 30% saham J Corporation tanpa memberikannya kepada Russell sejak awal. Jelas, hampir tidak ada kepercayaan dan persahabatan di antara keduanya, jadi tidak heran jika Russell mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Itu hanya 80 juta. Karena saya sudah menghabiskannya, saya akan melupakannya. Begitu saya menutup bibir orang-orang yang memiliki bukti terhadap saya, tidak akan ada yang bisa dilakukan Jordan Stelle. Petik 2. Ketika saatnya tiba, dia masih harus dengan patuh membawa puluhan miliar dolar kepadaku. Memikirkan hal ini, Clinton mengangkat telepon lagi, satu persatu. Pada saat yang sama, di kamar presiden di Intercontinental Hotel di Houston, Jordan juga menerima orang-orang yang menyerahkan semua bukti melawan Clinton, satu demi satu. Orang-orang itu mengenakan pakaian yang menutupi diri mereka dengan baik karena mereka tidak ingin dikenali oleh orang lain. Beberapa bahkan menyewa orang untuk menyerahkan bukti atas nama mereka, karena takut Clinton akan membalas dendam pada mereka begitu dia tahu. Namun, bukti yang dimiliki orang-orang ini terhadapnya tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan. Ada juga beberapa yang tidak cukup mengutuk untuk memaksa Clinton mengakui. Tiba-tiba, tim melaporkan di pintu, "Tuan Jordan, ada wanita berkaki panjang yang datang." Jordan melirik ke pintu dan melihat seorang wanita, yang tingginya setidaknya 1,72 meter, mondar-mandir dengan stiletto yang membuatnya terlihat lebih tinggi. Pablo bertanya, "Anda juga di sini untuk mengajukan bukti melawan Clinton Whiteley. Bagaimana hubunganmu dengannya?" Wanita jangkung itu berkata, "Saya mantan kekasihnya. Clinton Whiteley sama sekali bukan orang yang menepati janji. Dia berjanji akan memberiku sebuah villa di Aegean Sea Hills bahkan jika kita putus. Tapi sekarang, dia mencampakkanku karena dia menemukan wanita lain dan yang dia berikan padaku hanyalah tas, bukan villa." Petik 2. Jordan dan yang lainnya tertawa. Mereka benar-benar membenci wanita muda dan cantik seperti itu yang akan menjadi nyonya pria yang lebih tua demi uang. Dia menginginkan villa bernilai jutaan dolar selama 2 tahun dia tidur dengannya. Jika ada hal yang begitu mudah di dunia ini, semua wanita tidak perlu bekerja keras lagi. Mereka hanya bisa tidur dengan pria kaya. Jordan bertanya, "Bukti apa yang kamu berikan untuk melawan dia?" Wanita jangkung itu menjawab, dia memiliki seorang wanita simpanan yang dia sembunyikan dari istrinya. Bukankah itu dianggap mengutuk bukti yang memberatkannya? Itu memang beberapa berita kontroversial tentang Clinton, tapi itu tidak terlalu berguna. Jika Clinton sekarang adalah pemilik yang sangat terkenal dari perusahaan terdaftar atau selebriti populer, berita tidak menyenangkan tentang kehidupan pribadi dan keluarganya akan mempengaruhi karirnya. Namun, Clinton tidak begitu terkenal. Dia hanyalah seorang pengembang properti tanpa nama dan raja real estate. Bahkan jika perselingkuhan dan gundiknya terungkap, itu hampir tidak akan membahayakan dirinya. Pablo berkata, "Kami ingin bukti terhadap kejahatan Clinton Whiteley, yang akan menghalangi dia. Apa yang Anda miliki terhadapnya mungkin tidak akan berhasil. Bawa dia pergi." Mendengar perintah Pablo, tim mengangkat tangannya dan mencoba menarik wanita jangkung itu. Merasa marah, wanita jangkung dan cantik itu berkata sambil diseret, "Bukankah hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai bukti terhadapnya?" Petik 2. Jordan, Pablo, dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak karena bukti yang dia ungkapkan paling-paling akan membuat Clinton menjadi bahan tertawaan. "Beri dia $2.000 sebagai hadiah karena telah menghibur kami." Jordan menginstruksikan tim. Meskipun dia tidak memberikan materi apapun yang akan mematikan bagi Clinton, bukti lucu yang dia miliki masih bernilai sedikit uang. Namun, setelah beberapa menit, Jordan terus melihat waktu untuk melihat bahwa sudah hampir jam 11 malam. Jika dia masih tidak memiliki bukti yang memberatkan, Jordan mungkin tidak akan bisa melihat Victoria malam ini. Sementara Jordan semakin cemas, tim masuk lagi dan berkata, "Tuan Stelle, ada wanita paruh baya di depan pintu." Oh, Jordan sedikit terkejut melihat bahwa benar-benar ada seorang wanita berusia 40-an berdiri di pintu, mengenakan pakaian biasa. Dia tampak agak polos. Jordan tahu bahwa dia berasal dari latar belakang yang biasa-biasa saja. "Silakan masuk," kata tim kepada wanita paruh baya itu. Oke, wanita itu mengangguk dan berjalan dengan agak tidak nyaman dengan kepala tertunduk, merasa agak gugup. Mungkinkah karena dia belum pernah melihat suite presiden yang begitu mewah? Petik 1. Jordan bingung. Clinton dianggap sebagai orang kaya di kota ini.
Bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita biasa? Pablo melangkah maju dan bertanya, apakah Anda punya bukti melawan Clinton? Petik 2. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Pablo berkata dengan tidak sabar, tentunya Anda tidak datang ke tempat yang salah, bukan? Tim, bawa dia pergi. Mengapa Anda membawanya ke sini tanpa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya? Petik 2. Yang mengejutkannya, wanita itu berkata dengan cemas, saya tidak memiliki bukti apapun yang menentang Clinton Whiteley, tetapi saya memiliki bukti yang menentang putranya. Petik 2. Oh, sekarang Jordan dan Pablo dan yang lainnya tertarik. Terkadang, untuk menghancurkan seseorang, Anda tidak harus berurusan dengannya secara pribadi. Berurusan dengan kerabat terdekat mereka juga akan berhasil. Wanita parubaya itu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Pablo sebelum berkata, ini video putranya menggertak teman-teman sekelasnya di sekolah. Petik 2. Pablo mengambil telepon dan menyerahkannya kepada Jordan, yang kemudian menendang tombol putar. Jordan meletakkan dagunya di tangannya dan mulai merenung. Kekerasan di sekolah adalah kejahatan serius yang akan menyebabkan hukuman penjara lebih dari 6 tahun. Namun, terkadang orang tua korban bisa disuap untuk lolos. Selain itu, banyak orang tua merasa anak harus diberi hukuman yang lebih ringan dan kesempatan kedua. Yang mana putra Clinton Whiteley? Pablo bertanya. Yang gemuk, jawab wanita paruh baya itu. Pablo mengerutkan kening dan berkata, Tuan Jordan, bahkan jika video ini keluar, saya khawatir Clinton tidak akan takut, bukan? Petik 2. Jordan mengangguk. Pablo memandang wanita parubaya itu dan berkata, bukti Anda tidak bernilai 15 juta dolar, tetapi saya akan meminta seseorang mentransfer 15.000 dolar kepada Anda. Petik 2. Namun, wanita parubaya menjadi cemas dan berkata, ini pasti bernilai jutaan. Cobalah memeras Clinton Whiteley dengan ini dan dia pasti akan memberi Anda lebih dari 15 juta dolar. Petik 2. Jordan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena video ini bernilai begitu banyak uang, mengapa kamu tidak meminta uang saja padanya? Wanita parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Saya pembantu rumah tangganya dan jika dia tahu, keluarga saya akan mati. Jadi dia pembantu rumah tangganya. Tidak heran dia terlihat seperti itu. Petik 2. Namun, Pablo masih bingung. Bukankah itu hanya video putranya memukuli seseorang? Bagaimana itu bisa bernilai uang sebanyak itu? Mengapa Clinton menghentikan video ini agar tidak keluar terlepas dari biayanya? Petik 2. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Jordan karena dia sudah tahu jawabannya. Pertandingan antara Jordan dan Clinton sekarang hampir berakhir. Pemenangnya adalah Yordania. Bab 307, memohon untuk memasuki villa dengan berlutut. Jordan tersenyum dan menginstruksikan Pablo, beri wanita ini hadiah 15 juta dolar dan kemudian kirimkan video ini ke Clinton Whiteley. Permainan sudah berakhir. Pablo masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa video ini bernilai begitu banyak uang? Jordan memandang wanita parubaya itu dan berkata, intinya bukan anak Clinton Whiteley tapi anak jangkung di sebelahnya, kan? Petik 2. Wanita parubaya itu mengacungkan jempol kepada Jordan dan berkata, ya, anak itu adalah putra seorang pejabat pemerintah yang sangat dekat dengan Clinton Whiteley. Pejabat itu adalah orang yang membantu Clinton Whiteley meraih banyak proyek pembangunannya. Jika sesuatu terjadi padanya, Clinton tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Petik 2. Pablo tersenyum ketika dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat mengirim video itu ke Clinton. Setelah Clinton melihat isi video, dia sangat ketakutan di tempat sehingga dia segera membalas telepon. Halo, apakah ini Tuan Stele? Apa yang Anda cari Tuan Stele? Budi, tolong serahkan teleponnya ke Mer Stele. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan kepadanya, tolong. Petik 2. Clinton merendahkan dirinya dan bahkan tampak sangat gugup. Pablo menyerahkan telepon itu kepada Jordan, yang mengambilnya dan kemudian berkata dengan terang-terangan, menurutmu apa yang akan terjadi setelah saya mempublikasikan video yang baru saja saya kirimkan kepada Anda? Petik 2. Clinton berkata, tolong jangan lakukan itu. Anda tidak boleh mempublikasikan video. Begitu videonya keluar, anak saya tidak akan bisa tinggal di sekolah itu lagi dan dia mungkin akan dikirim ke penjara. Petik 2. Dengan alasan bahwa putra saya masih muda dan tidak peka, maukah Anda memberinya kesempatan?
Saya akan memberi Anda $1 juta, oke. Petik 2. Jordan mengutuk di tempat. Saya membeli video itu seharga $15 juta dan Anda akan memberi saya $1 juta. Katakan siapa yang menjual video itu kepada Anda dan saya akan memberi Anda $15 juta. Clinton berkata dengan aura membunuh. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Juga, Anda tidak benar-benar berpikir saya tidak tahu apa nilai video ini, bukan? Apakah Anda perlu saya memberitahu Anda nama anak yang memukuli teman sekelas lain bersama putra Anda, dan siapa orang tuanya? Baja, Tuan Stelle. Clinton segera terdengar seperti sedang menangis. Stelle, aku salah. Anda tidak boleh mempublikasikan video atau itu akan berakhir untuk saya. Petik 2. Pembantu itu benar. Ayah dari anak lain dalam video harus menjadi pendukung Clinton. Jika anak pendukungnya memiliki perilaku seperti itu akan merusak karir dan citranya. Mengetahui bahwa Jordan ingin masuk ke dalam vilanya untuk mencari seseorang, Clinton segera berkata, Stelle, itu semua hanya kesalahpahaman barusan. Anda ingin memasuki perbukitan Laut Aegea, bukan? Ayo, aku akan menerimamu di pintu dan membawamu masuk. Wajah Clinton menolak Jordan. Jordan berkata, saya harus tinggal di luar hanya karena Anda tidak ingin membiarkan saya masuk dan sekarang Anda mengatakan saya bisa masuk, haruskah saya melakukannya dengan patuh juga? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruhku seperti itu? Jordan langsung menutup telepon. Baja, Tuan Stelle. Di dalam villa, Clinton terus menelepon Jordan, hanya untuk menyadari bahwa dia sudah menutup telepon. Merasa sangat cemas, dia mencoba menelepon lagi, tetapi Jordan bahkan menolak untuk menjawab. Tidak, aku harus menemukannya dan memastikan dia tidak menyebarkan videonya. Petik 2. Clinton ingat bahwa beberapa jam yang lalu, Jordan mengatakan bahwa dia akan membuatnya berlutut memohon padanya untuk membiarkannya masuk sambil menangis. Dia awalnya berpikir bahwa Jordan hanya membuat pernyataan kekanak-kanakan, tetapi sekarang, itu tampaknya menjadi kenyataan. Jordan jelas bermaksud agar Clinton memohon padanya. Clinton, kamu mau kemana? Apakah pria itu setuju untuk memberi Anda 30% saham J Corporation? Ketika Anda menjadi presiden perusahaan J, biarkan saya menjadi wakil presiden. Petik 2. Si cantik berkaki panjang datang dan memeluk Clinton. Dalam momen kemarahan, Clinton menamparkan wajah wanita itu dan berteriak, pergilah. Wakil presiden kakiku. Petik 2. Clinton melaju kencang ke Hotel Intercontinental dengan mobilnya dan tiba di kamar presiden tempat Jordan berada. Stelle. Clinton menelan harga dirinya dan menatap Jordan sambil tersenyum sedih. Apa yang kamu lakukan di sini? Jordan bertanya, meski sudah tahu jawabannya. Clinton berkata, Tuan Stelle, aku datang untuk menjemputmu pergi ke Villa Aegean Sea Hills. Saya tahu wanita Anda, Victoria Clarke, ada di sana. Memukul. Bahkan sebelum Jordan melakukan apapun, Pablo menamparkan Clinton dan menggonggong, bajingan. Anda tahu bahwa gadis Merstelle ada di sana dan Anda menolak untuk membiarkan dia masuk sekarang. Anda bahkan mencoba memerasnya. Petik 2. Clinton menutupi wajahnya dan mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Stelle, aku tidak punya pilihan. Russell bajingan itu yang bersikeras agar Nona Clarke tinggal di villa saya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin meminta Anda 30% dari saham J Corporation dan begitu saya melakukannya, dia akan mengambil 20% dan memberi saya 10%. Petik 2. Saya sangat mengagumi Merstelle dan Miss Clarke. Kalian berdua adalah pasangan kekuatan dunia bisnis, jadi aku segera menolaknya. Tetapi Russell Miller memaksa saya untuk bekerja sama, dan saya tidak punya pilihan selain menyerah karena dia menahan saya. Petik 2. Jordan tersenyum, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kau punya banyak bukti yang memberatkanmu. Kami sekarang telah mengumpulkan lusinan bukti yang memberatkan Anda. Petik 2. Clinton tidak berdaya. Apakah ada begitu banyak? Clinton sekarang transparan kepada Jordan, yang sangat menyadari apa kartu trufnya. Clinton menelan harga dirinya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Stelle, tolong lakukan perjalanan ke Aegean Sea Hills. Aku mohon. Jordan telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Clinton tidak membiarkannya masuk pada saat itu, dia akan segera memintanya untuk masuk. Pada saat ini, itu benar-benar menjadi kenyataan.
Jordan juga tidak ingin membuang waktunya dengan sampah seperti Clinton. Dia sudah lama ingin bertemu Victoria. Jordan bangkit dan sekali lagi mengendarai mobil Pablo ke Villa Aegean Sea Hills. Kali ini, dua penjaga di pintu memberi hormat kepadanya. Anjing, jika kamu berani menghentikan kami lagi di masa depan, aku akan mematahkan kakimu. Petik 2. Pablo mengutuk para penjaga. Jika Jordan tidak terburu-buru untuk melihat Victoria dan karena itu tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan mereka, Pablo pasti sudah lama membuang mereka ke laut. Segera, di bawah pimpinan Clinton, beberapa dari mereka berhenti di sebuah villa. Clinton berjalan mendekat dan membukakan pintu mobil untuk Jordan. Menunjuk ke villa di depannya, dia berkata, "Tuan Stelle, ini adalah villa tempat Nona Victoria Clarke tinggal. Lampu masih menyala, jadi dia belum tidur. Silakan masuk ke dalam. Juga, sebelum kamu masuk, bisakah kamu menghancurkan videonya?" Petik 2. Jordan ingat Clinton baru saja mencoba memerasnya untuk puluhan miliar dolar, yang masih membuatnya kesal. Dia akan membiarkan Clinton pergi terlalu mudah dengan melepaskannya sekarang. Jordan melihat sekeliling area villa, hanya untuk menemukan bahwa lingkungan dan dekorasinya cukup bagus. Itu bisa dianggap sebagai area perumahan kelas 1 di Houston. Jordan berkata, "Villa di sini dibangun dengan cukup baik dan saya sangat menyukainya. Saya ingin membeli satu set untuk orang-orang kita. Satu untuk Victoria dan aku, satu untuk adik iparku, Emily, satu untuk Pablo, satu untuk Salvatore." Secara keseluruhan, mendengar Jordan mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa villa, tim segera berlari dari belakang dan berkata, "Pak Stelle, jangan lupakan aku." Petik 2. Jordan melirik tim dan berkata, "Satu untuk tim. Saya butuh 5, Tuan Whiteley, jual 5 villa kepada saya." Clinton tersenyum dan berkata, "Ya, harga rata-rata kami di sini adalah..." Petik 2. Jordan berkata, "Beri dia 100.000. Setiap villa berharga 20.000 dolar. Terimalah, saya tidak bisa mengambilnya secara gratis." Petik 2. Wajah Clinton menjadi pucat. Bab 308, menerobos ke kamar Victoria. "Serius, sobat, hentikan. Setiap villa di sini berharga setidaknya beberapa juta dolar. Namun, Anda hanya akan membayar saya 20.000 dolar. Petik 1. Ini perampokan siang hari. Setelah mendengar bahwa mereka dapat memiliki sebuah villa seharga 20.000 dolar, Pablo dan Salvatore sangat gembira. Mereka bersorak serempak, "Terima kasih, Tuan Stelle." Petik 2. Pablo dan gengnya telah melakukan perjalanan dari Orlando ke Texas, lalu ke DC, dan sekarang ke Houston. Dapat dikatakan bahwa mereka diberi banyak tugas berbahaya, tetapi mereka tidak pernah sekalipun mengeluh. Lagi pula, mereka tidak seperti karyawan Jordan, jadi dia tidak bisa memberi mereka gaji. Bahkan jika dia memberi mereka uang, mereka mungkin tidak menginginkannya. Karenanya, Jordan juga ingin memberi Pablo beberapa manfaat. Memberi mereka masing-masing villa bernilai jutaan dolar akan dianggap sebagai hadiah atas kerja keras mereka dan membuat mereka mengabdikan diri untuk bekerja keras untuknya di masa depan. Clinton hampir menangis. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkata kepada Jordan, "Tuan Stelle, jangan bercanda denganku. Saya tidak bisa menjual 5 villa kepada Anda seharga 100.000. Petik 2. Sejujurnya, saya telah menghabiskan puluhan juta dalam satu malam untuk menyuap orang lain agar tidak memberi Anda bukti yang memberatkan saya. Saya telah menghabiskan semua dana cair saya. Petik 2. Saya sekarang menjadi orang yang tidak punya uang. Jika Anda ingin saya memberi Anda 5 villa, saya mungkin akan menjadi pengemis besok." Clinton berpura-pura menyedihkan, berusaha mendapatkan simpati Jordan. Namun, setelah Jordan mengetahui bahwa ada begitu banyak bukti yang mengutuk Clinton dan mengetahui bahwa dia adalah bajingan yang licik, kejam, dan tidak berperasaan, dia sangat ingin melihat Clinton menjadi pengemis. Pablo melingkarkan lengannya di bahu Clinton dan berkata, "Berhentilah berbohong. Anda telah menyinggung Tuan Stelle. Apakah menurutmu mungkin Tuan Stelle memaafkanmu tanpa mengambil beberapa villa darimu?" Petik 2. Selain itu, bukan berarti kita tidak akan membayarnya. Kami akan memberimu 100.000 untuk mereka. 100.000. Kau membuatnya terdengar seperti jumlah yang besar. Petik 1. 5 villa ini bernilai jutaan dolar secara total. Clinton benar-benar ingin menangis, dan dia membenci dirinya sendiri karena begitu rakus akan uang, hanya untuk memprovokasi orang yang begitu tangguh seperti Jordan.
Jordan tidak lagi berminat untuk berbicara dengan Clinton tentang hal ini. Victoria sangat dekat dan dia tidak sabar untuk melihatnya. Rasanya sudah seabad sejak aku melihat Victoria. Jordan menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar sibuk dengan Hailey, Brett, dan Clue akhir-akhir ini sehingga mengabaikan Victoria. Jordan dengan cepat berjalan menuju gerbang villa. Namun, saat dia masuk, dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari halaman. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Keduanya menghentikan Jordan untuk melangkah lebih jauh. Jordan mengerutkan kening dan berbalik untuk melirik Clinton. Clinton buru-buru menjelaskan dengan polos, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka bawahan Russell, bukan milikku. Petik 2. Tampaknya Russell sudah lama menyadari bahwa Jordan akan datang untuk mencari Victoria, jadi dia secara khusus mengirim orang untuk menghalanginya. Pria itu berteriak dengan sombong, ini adalah kediaman pribadi Tuan Miller, orang terkaya di Houston. Bukan siapa-siapa, menjauhlah sejauh mungkin. Orang terkaya di Houston. Sungguh judul yang kedengarannya hebat. Melihat bahwa Jordan telah ditolak lagi, Clinton buru-buru berkata, Stelle, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi Russell membayar tempat ini, jadi dia berhak menghentikan orang lain masuk. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jordan berkata dengan dingin, aku tidak membutuhkanmu. Dia kemudian berkata kepada Pablo dan Salvatore, singkirkan kedua orang ini segera. Petik 2. Jordan telah tiba di pintu masuk, di mana dia sangat dekat dengan Victoria. Dia tidak peduli tentang rumah siapa itu. Siapapun yang menghentikannya melihat orang yang dicintainya harus mati. Ya, Pablo dan Salvatore baru saja menerima villa yang masing-masing bernilai jutaan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyeret kedua orang itu pergi. Hei kamu lagi ngapain? Aku sedang merekam video. Pria di halaman mengancam. Namun, Pablo menyambar ponselnya dan membantingnya dengan kejam ke tanah sebelum menginjaknya dengan keras. Pria lain, di sisi lain, buru-buru mengangkat telepon untuk menelepon, dan ketika Salvatore melihatnya, dia dengan cepat mengejarnya. Bajingan, beraninya kamu memanggil bosmu. Saya akan membunuh kamu. Namun, Jordan berkata kepada Salvatore, biarkan dia memanggil semua yang dia inginkan. Saya harus memasuki rumah Russell Miller hari ini dan menanyakan siapa yang memberinya nyali untuk merebut istri saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan berjalan langsung ke pintu kamar di villa. Ketuk-ketuk. Jordan mengetuk pintu dan berseru, Victoria. Victoria, ini aku, Jordan. Petik 2. Jordan menelepon 2 kali berturut-turut, tetapi tidak ada jawaban di villa dan tidak ada yang datang untuk membukakan pintu untuk Jordan. Tiba-tiba, lampu di villa yang semula menyala, padam. Mengapa mereka mematikan lampu begitu Tuan Jordan mengetuk pintu? Salvatore dan yang lainnya bingung. Mereka jelas tidak ingin melihat Jordan. Jordan sangat tersesat. Dia telah terbang jauh-jauh ke Houston untuk menemuinya, namun dia menolak untuk mengizinkannya masuk atau bahkan melihatnya. Namun, Victoria baru saja putus dengannya tanpa alasan, jadi tidak mungkin Jordan bisa menerimanya tanpa bertemu dengannya. Di sebelahnya, Clinton berkata, Tuan Stelle, Nona Clarke, mungkin lelah. Kenapa kamu tidak kembali besok? Saya berjanji Anda akan bisa masuk kapanpun dan kapanpun Anda mau. Petik 2. Bagaimana bisa Jordan menunggu sampai besok? Dia bahkan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jordan berjalan ke arah Clinton dan bertanya, apakah Anda tahu di kamar mana Victoria tinggal dan di lantai berapa? Petik 2. Clinton mengambil Jordan beberapa langkah ke kiri, menunjuk ke kamar di lantai 3, dan berkata, dia tinggal di kamar di lantai 3, yang memiliki lonceng angin di jendelanya. Petik 2. Ketika Miss Victoria pindah, sayalah yang menemaninya dan Russell, jadi saya tahu betul yang mana itu. Jordan mengangguk. Clinton bertanya, Anda tidak akan memanjat jendela, bukan? Tidak akan mudah untuk mendaki begitu tinggi dan rata-rata orang tidak bisa mengatasinya. Ini gelap di malam hari, jangan jatuh. Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Petik 2. Clinton hanya tahu bahwa Jordan adalah presiden kaya dari sebuah perusahaan mapan, tetapi dia tidak tahu bahwa keuntungan terbesar Jordan bukanlah kekayaannya. Pada saat ini, Pablo sudah menemukan 2 pegangan tangan dari bagasi mobil yang bisa dilekatkan ke dinding dengan mudah. Dengan bantuan mereka, dia melompat dan dengan cepat naik ke lantai 3. Jendela di lantai 3 terbuka, jadi Jordan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga sama sekali.
Dia hanya mendorongnya terbuka dan melompat ke dalamnya. Hei, Tuan Stelle, kamu cukup terampil. Tidak buruk, tidak buruk. Clinton terkejut. Pablo dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa melihat ini. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan Merstelle. Petik 1. Setelah Jordan melompat ke kamar tidur di lantai 3, dia bisa mencium aroma segar di kamar. Aroma yang sangat familiar, ini memang kamar Victoria. Petik 2. Sebelumnya, Jordan telah menghabiskan banyak waktu tinggal bersama Victoria, jadi dia tidak bisa salah tentang aromanya. Tidak ada seorang pun di tempat tidur di kamar tidur, tetapi ada sosok langsing berdiri di dekat pintu. Karena kurangnya cahaya, selang agak redup dan orang itu tidak terlihat jika jendela ditutup. Wanita jangkung ini memiliki sosok yang menggairahkan. Hah, dia pasti Victoria. Jika Jordan bahkan tidak bisa mengenalinya, dia tidak pantas menjadi pacarnya. Victoria. Jordan bergegas mendekat dan memeluk pinggang rampingnya dengan erat dari belakang. Dia baru saja akan menciumnya. Siapa yang tahu? Jordan, apa yang